Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indarwati Aulia Rahmani, NPM 720212995. Di sini saya akan menjelaskan resum dari materi pembukuan dan pencatatan atau materi yang ketujuh. Pengertian dan dasar hukum. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Dasar hukum kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 STDTD UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP Pasal 28 Ayat 1, yaitu tentang wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau BKB, dan jasa pajak dan jasa kena pajak atau JKP. Pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia wajib pajak badan. Pengecualian pembukuan dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, yaitu yang beredarnya kurang dari Rp per tahun. WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT. Selanjutnya yaitu pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang penghasilan brutonya di bawah 600 juta. Tujuan pembukuan atau pencatatan. Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, perhitungan penghasilan kena pajak, perhitungan PPN dan PPNBM, mengetahui posisi keuangan, dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tujuan pencatatan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, perhitungan penghasilan kena pajak, dan perhitungan PPN dan PPNBM. Syarat-syarat pembukuan atau pencatatan. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai keadaan kas dan bank, daftar utang dan piutang, daftar persediaan barang. Pada akhirnya, tahun pajak membuat neraca dan laporan laba rugi diselenggarakan di Indonesia dalam menggunakan huruf Latin, mata uang rupiah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus ada izin Menteri Keuangan. Syarat-syarat pembukuan atau pencatatan yaitu pembukuan disusun dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang kedua, perubahan metode pembukuan
dan atau tahun buku harus ada persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Selanjutnya, pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk WP dalam rangka penanaman modal asing atau PMA, kontrak karya atau KK untuk perusahaan pertambangan, kontrak bagi hasil atau KBH untuk perusahaan pertambangan dan migas, dan bentuk usaha tetap atau BUT. WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri, WP harus mengajukan izin kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dimulai atau 3 bulan sejak tanggal pendirian WP baru. Bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang diperkenankan untuk pembukuan ini adalah bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Sanksi-sanksi pidana yaitu wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan atau dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Selanjutnya mengacu ke pasal 39 UU KUP, jika dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya sehingga menimbulkan kerugian negara, diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terutang. Selanjutnya, pengurang penghasilan bruto. Menurut UU PPH pasal 6 ayat 1, besarnya penghasilan kena pajak bagi WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya M3 atau mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, pajak, kecuali pajak penghasilan. Disebut juga sebagai biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Penyusutan dan amortisasi. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menko Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dalam perusahaan, kerugian karena selisih kurs mata uang asing. Jika WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap atau kurs historis, perbebanan kerugian dilakukan pada saat realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Jika WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah BI, maka pengakuan biaya pada akhir tahun pajak, biaya R&D perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan untuk meningkatkan SDM, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Selanjutnya, bukan biaya fiskal. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan leasing, cadangan untuk perusahaan asuransi, cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan tambang, yang ketentuannya diatur dengan keputusan Menko Premi Asuransi Kesehatan, Kecelakaan Jiwa, Dwiguna, beasiswa yang dibayar oleh WPOP kecuali dibayar pemberi
bekerja dianggap penambah penghasilan dan bagi perusahaan dapat dibiayakan. Selanjutnya yaitu harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan kecuali zakat yang dibayarkan oleh WP Muslim kepada basis, sumbangan kepada korban tsunami Aceh, sumbangan kepada GNUTA, pajak penghasilan, biaya untuk kepentingan pribadi WP atau tanggungannya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi berupa denda. Yang terakhir yaitu rekonsiliasi fiskal, merupakan proses rekonsiliasi atas laporan keuangan komersil untuk mengoreksi penghasilan dan atau yang tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil rekonsiliasi fiskal adalah laporan keuangan fiskal. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.